Welcome back to my channel. Balik lagi di channel aku Tias Prada. Untuk yang nanti setelah nonton video ini dan suka sama video ini, jangan lupa like videonya and also subscribe to my channel karena aku upload seminggu 2 kali harusnya. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan siap videonya. Kenapa aku bilang harusnya? Karena pas video ini diupload itu berarti aku sudah bolos buat ngupload selama 1 minggu penuh. Alasannya tentu saja adalah kehidupan di belakang kamera. Ada yang sakit dan ada juga yang nggak bisa fokus gara-gara mikirin virus COVID-19 ya belakangan ini. Dan pada saat aku filming ini, aku lupa detailsnya berapa, tapi udah 500 lebih yang positif corona di Indonesia. Dan persentase kematiannya juga lumayan tinggi. Jadi melalui video ini aku mau menghimbau untuk please stay at home, jangan kemana-mana, belajarnya di rumah, kerjanya di rumah. Kalau nggak kepaksa banget, mending mengisolasi diri aja di rumah sampai dengan kondisinya sudah semakin membaik. Tentunya, amin ya robbal alamin. Ya semoga apapun yang terjadi di luar sana kalian stay safe. Aku juga amat sangat ingin mengucapkan beribu-ribu atau mungkin berjuta-juta terima kasih untuk tim medis yang sampai sekarang masih terus berjuang untuk melawan COVID-19 di Indonesia dan di seluruh dunia tentunya. By the way, pembukaannya sedih ya, mohon maaf. Tapi karena aku nggak mau sedihnya berlarut-larut, jadi aku mau ya udahlah keep filming aja ya daripada aku di rumah juga nggak ngapa-ngapain. Jadi mari kita berkarya. Ini video sebenarnya udah amat sangat kalian request, tapi aku nggak pernah kabulin karena aku bingung mesti mulai dari mana saking cintanya aku sama konten ini. Banyak banget dari kalian yang nanyain, "Kak, room decor dong." Ini udah banyak banget loh yang bikin room decor, kok kamu belum gitu, kok kamu nggak bikin, kok nggak sama sekali nggak pernah ngupload room decor. Bukan karena aku nggak mau, tapi karena saking aku cintanya sama room decor, aku takut salah, aku takut nggak sesuai sama selera kalian. Tapi ya semoga kali ini bisa menjawab dan bisa menjadikan referensi juga. Jadi kalau ada dari kalian yang suka sama desain estetik, mungkin seperti ini, atau desain yang sedikit mengarah ke Skandinavian seperti ini, atau kalian pengen terlihat kamarnya seperti ini, bisa jadi video ini akan sangat cocok untuk kalian. Dan entah kenapa menurut aku yang sangat awam tentang dekorasi ini, hal-hal tersebut tuh kenapa sangat amatlah erat dengan bahan dasar kayu. Mungkin di daerah asalnya sendiri, Skandinavia itu memang daerah dingin, jadi banyak menggunakan unsur kayu di konsep atau di bidang interiornya. Tentunya itu juga berhubungan dengan konsep konten video kita kali ini, dimana aku akan bukan unboxing karena ini sudah aku unbox, jadi akan haul 4 barang dari kayu yang akan menambah achievement dari room goals-nya kalian atau home goals-nya kalian. Kayak gimana barangnya? Bagus atau enggak? Keep on watching. Jadi akan ada 4 produk yang akan kita bahas kali ini. Kebetulan ini aku belinya di toko offline-nya mereka, alias aku ke toko fisiknya langsung yang berada di kota tempat aku tinggal, di kota Bogor. Tapi tenang aja untuk kalian yang mau beli dan nanti akhirnya tertarik, karena si toko ini ternyata akhirnya membuka toko online mereka di Shopee. Itu kenapa kalau kalian lihat Shopee-nya mereka tuh kayak masih pengikutnya masih 0, literally masih 0. Tapi kalau aku yang udah pernah datang sih, ngelihat produk-produknya sih emang nggak diragukan sih. Jadi mari kita bahas dari yang pertama. Ada yang dari kalian pernah lihat kayak gini? Nah, jadi mereka juga punya salah satu produknya mereka juga itu. Ini dia. Aduh gimana ya nunjukinnya, kayak terlalu jauh, tapi ya kurang lebih seperti ini. Aku mundur kali ya biar agak kelihatan malah. Nah, seperti ini. Nah, ini tuh banyak yang bilang itu adalah makrame, cuman aku sendiri belum tahu banget makrame itu aslinya sebenarnya kayak gimana. Bisa jadi juga kayak gini, dan mereka juga punya, cuman bedanya kalau produknya dari HD Kayu ya, namanya HD Kayu, itu tuh dia nggak pakai tali katun atau tali kain yang warnanya putih, dia pakainya tali goni kayak gini. Jadi warnanya senada sama si kayunya, sama-sama coklat, dan ini nyarinya lumayan susah karena kebanyakan kalau misalnya di Shopee itu mereka pakainya tali kain warna putih. Ya kalau kalian suka ya nggak masalah, tapi menurut aku jauh lebih kayak match gitu di saat warnanya dia tuh menyatu sama si kayunya. Nih aku kasih lihat detailsnya. Jadi kalau kalian beli ini udah termasuk ringnya, jadi kalian tinggal kayak ya udah gantungin aja gitu, udah beres. Sekarang aku mau kasih lihat detailsnya dulu. Ini ringnya. Nah, ringnya seperti itu, ini dari besi kuat. Terus juga ini untuk talinya, tali goninya seperti ini, dan ini untuk kayunya. Dia ini pakainya kayu beneran ya, jadi bukan kayak particle board atau bukan kayak lapisan-lapisan, tapi ini beneran
tuh beneran kayu dan tebel banget. Biasanya kalau kita nemuin kayak gini di online shop tuh mereka tipis-tipis gitu kayunya, tapi ini beneran tebel, setebel itu. Terus dia motifnya juga bagus. Tahu aku tuh ya, mereka tuh mikirin kayak motifnya gitu loh. Jadi kayak nggak asal potong gitu atau nggak asal jual, karena dia juga ngerti kan, motif kayu kan kayak khas banget. Dan kalau ngomongin finishing, aduh, aku pengennya sih kalian bisa kayak megang gitu loh dari jauh gitu. Karena kalau kalian ngelihat gimana ya, semoga sih kalian kelihatan gitu ya. Nah, dia finishnya itu matte bukan gloss, walaupun sedikit agak ada shine-nya, tapi ini matte. Ini halus banget, nggak bergelombang sama sekali. Menurut aku penting karena makrame itu dia single kan, masaknya kan gini doang. Dan ini tuh bakal kelihatan banget kalau ada gelombangnya. Sedangkan kalau rata gini, si barang-barang yang di atasnya pun akan aman gitu. Maksudnya aman tuh, bayangin ya, misalnya kalau kita naruh barang, aku nggak bawa apa-apa lagi di sini. Cuman kalau misalnya kita taruh candle atau apa gitu yang bahannya kaca bulat gitu, kalau misalnya gelombang dia pasti bakal kelihatan kayak miring-miring, dan itu nggak bagus sama sekali, nggak kelihatan kayak simetris. Sedangkan kalau rata gini, ya udah pasti dia bakal terlihat lebih estetik seperti yang di gambar ini tentunya. Sebenarnya untuk referensi pemakaiannya atau pada saat gimana majangnya, aku bakal taruh di sini kali ya, biar kalian dapat inspirasi. Untuk ukurannya, panjangnya dari sini sampai sini itu 50 cm, dan talinya itu kalau setelah dipasang itu 50 cm. Kesini 50, ke atasnya juga 50. Jadi kalian ukur di rumah kalian apakah space-nya segitu atau enggak. Kalau segitu cocok. Oke, next. Oke, untuk yang kedua atau yang berikutnya, ini adalah rak atau shelf, tapi nggak biasa karena bentuknya seperti ini. Dia letter U lebih dikit. Nah, ini sebenarnya kalau di online shopnya sendiri dia bilangnya itu rak buku. Tapi kalau menurut aku ini tuh kayak bisa buat naruh macam-macam kayak figura foto, atau kalian mau naruh tanaman juga bisa di sini kan, berpot-pot gitu deh. Jadi potnya nggak kelihatan kalau misalnya kalian punya tanaman sukulen yang potnya agak kurang bagus gitu. Nah, ini bisa ketutupan di bagian depan, langsung kelihatannya sukulennya atasnya. Ini aku kasih lihat ya gambarannya, kalau misalnya udah dipakai atau dipajang tuh kurang lebihnya seperti ini, kurang lebih ya. Ini buat inspirasi aja. Ini kurang lebih kayak gini. Nah, kebetulan di situ kan dia kayak majangnya ada buat buku, terus ada buat yang lain-lain juga. Dan ini kalau aku mau ngomongin detailsnya ya, ini aku kasih lihat dulu. Kurang lebih seperti ini. Ini sumpah literally berat banget, tapi dengan beratnya begini aku tahu kalau dia pakainya real wood, bukan kayak particle board atau apalagi sih bahan yang enteng-enteng gitu, tapi dia beneran kayu. Tapi dia punya bahan yang sama si makrame yang tadi. Jadi dia masih satu bahan gitu. Terus di belakangnya itu udah ada kayak cantolannya, tempat nyantolinnya kayak gini. Dan kalian kalau beli ini tuh udah termasuk visernya sama screw. Jadi kalau misalnya kalian nih di kosan atau di mana yang pengen punya kayak gini, tapi bayangin mesti beli skrup dulu, males ya, padahal belinya cuma 2 biji gitu. Enggak, dia udah paketannya tuh udah sama si skrup sama si visernya, cuman aku nggak kasih lihat karena emang udah dipasang di tembok, nggak mungkin aku copot lagi. Nanti dia tinggal kayak di skrupin aja ke tembok, terus kalian kaitin ke belakangnya sini, ini langsung ngunci, dan itu kenceng banget, kuat banget. Jadi untuk nahan beban raknya sendiri sama yang di atasnya itu kuat sih kalau menurut aku. Untuk si cantolannya ini dia bahannya besi, jadi bukan plastik. Tenang, dia nggak akan patah, insya Allah. Semoga kalau misalnya kalian naruh yang 100 kilo mungkin baru patah ya. Nah, untuk ukurannya sendiri dari ujung sini sampai ujung sini itu ada 45 cm, dan untuk di dalamnya ini nih atau lebarnya ini itu adalah 9 cm, dan tingginya ini tingginya 9 cm. Dan untuk ininya, bentar ya, tadi tuh aku udah ngukur, udah aku catat, terus aku lupa lagi. Sekarang aku mesti ngukur lagi. Oke, ternyata yang sebelah sini itu adalah 4,5 cm. Jadi setengahnya dari si ini, jadi 4,5. Kalau untuk ukuran 9 cm lebar ini nih, itu bisa kayak lebih dari 1 buku tentunya. Kecuali bukunya tebel banget. Tapi kalau bukunya yang kayak buku cerita anak-anak atau kayak buku-buku normal, atau kan ukuran yang kayak 300 halaman gitu, ini bisa kayak di dalam sini tuh bisa kayak 3 buku, 6 kayaknya penggunaan maksimumnya dari si rak buku ini. Kalau misalnya emang kalian jadiin buku ya, itu bisa buat 6 buku yang
sekitar satu bukunya hampir 300 halaman. Tapi kalau kalian bukunya lebih sedikit dari itu halamannya, bisa bejibun kali taruh di sini. Dan ini tuh tentunya nggak cuman kalian bisa buat buku nggak sih? Ini tuh bisa kayak buat kalian naruh pernak-pernik yang aku bilang tadi, sukulen, atau kalau kalian naruh makeup atau palette. Nih kalau yang suka banget makeup, terus punya koleksi palette eyeshadow, pasti bagus dah kalau disusun di sini ya nggak sih? Asal jangan jatuh aja nangis. Baiklah, next. Baiklah, ini trik yang berikutnya. Ini kalau misalnya di online shopnya dia bilangnya ini tuh rak bumbu, tapi di mata aku tuh kayak lebih bagus kalau buat tempat pajangan. Pajangan lagi enggak sih. Bebas sih sebenarnya, tapi ini memang banyak banget yang pakai kayak ginian buat jadi rak bumbu, karena ya menurut aku sih karena di depannya bolong. Jadi bisa kelihatan kalau kalian punya. Tahu kan kalau misalnya tempatnya lada bubuk yang pendek, kalau misalnya dia ketutupan, kalau pakai rak buku ini pasti si bumbu itu nggak kelihatan gitu. Kalau ini kan dia kelihatan, terus nggak akan jatuh karena dia ada pagernya, ada palangnya. Mungkin itu kenapa banyak orang pakai ini buat jadi rak bumbu, by the way. Ini kalau dari bahannya seperti ini, sama lah dari yang si makrame, terus rak buku tadi, terus sama rak bumbu ini tuh sama, dia bahannya sama-sama jati Belanda. Yang aku mau mention di sini adalah kalian lihat tuh. Kelihatan gak sih? Kelihatan gak sih? Ini ketebalannya. Tebel setebel itu. Pengalaman aku beli, aku pernah beli yang IKEA, itu nggak setebel ini. Si ininya nih, iya kan ya? Iya gak sih, A? Bentar ya, lagi diambilkan dulu yang IKEA punya oleh asisten saya. Karena lagi buat naruh tempat kecap sama garam di dapur. A moment. Ini yang aku ada di dapur yang IKEA, ini tuh panjangnya 40. By the way, maaf kotor, ini buat nyimpen bawang dan teman-temannya, jadi mohon maaf. Aku cuma mengukur aja. Dia 1,5 cm. Nah yang HD kayu, kalau aku ukur dia ada di 1,8 lebih, 1,8 cm. Bedanya lumayan loh kok, soalnya kan kelihatan lebih rigid ya, kelihatan lebih kokoh. Ini 1,8, ini 1,8. Terus ukurannya juga yang IKEA lebih pendek ya, 40. Ini juga lebih tinggi, jadi kalau nyimpen botol-botol kecap nu aragengnya yang pada tinggi-tinggi aman sih kalau kata aku mah. Nah kalau ngomongin finishing udahlah ya, nomor 1, nomor 2 sampai yang nomor 3 ini memang rata pisan gitu. Kalian nyimpen nih, kalian gini deh, buktiinnya ya kalau misalnya kalian nge-scrubnya bener gitu di rumah, terus masang ini, terus kalian taruh kecap, itu kecapnya mau miring nggak? Kalau misalnya kalian nyimpen scrubnya emang miring, ya emang kalian berarti installmentnya emang miring. Tapi kalau misalnya kalian mau tahu apakah ini tuh si produknya nyaan bagus gitu ya, rata gitu ya, kalau misalnya kalian nge-scrub di rumah bagus, terus pas dipajang ini, kalian lihat weh, itu si kecapnya miring apa enggak gitu. Kalau lurus berarti emang dia punya permukaan lempeng. Tapi kalau aku ngeliat sekilas mata dan yang aku pegang ke tangan gini sih, ini mah lempeng ya. Nggak tahu ya, aku mah gergetan weh gitu lihat yang kayak gitu, lihat rada, tahu kan berombak ya. Kalau ini mah enggak sih, rata, alhamdulillah sesuatu ya. Dan apalagi ya, ini untuk ukurannya sendiri, ini tuh adalah 50 cm yan gitu, jadi kayak 50 kurang dikit nggak sih? Coba ya aku ukur lagi, aku tuh suka sok poho punten. Oh 49 bebek, nggak nyampe 50, 49 ya anggaplah 50. Nah untuk tingginya itu adalah 10 cm, panjangnya dari ujung ke ujung 49. Begitu kira-kira. Di bagian belakangnya juga ini tuh udah ada ginian nih beb, tuh udah ada cacantolan. Aduh kenapa ya ini tuh nggak mau fokus, tuh udah ada cacantolannya, jadi kan tinggal nyantolin aja. Terus kan kalau beli ya seperti tadi, yang nomor 2 tadi udah sama visor, udah sama scrubnya. Tapi kadang ulah leungit karena dikasihnya cuma 2. Jadi kalau misalnya udah hilang ya punternya kudu pakai paku biar ada di rumah ya, nyari scrub 2 biji beli ke toko bangunan kayak males ya. Jadi ini nanti kalau kalian masang scrub nanti tinggal ya dicantolin aja gitu, udah aman deh, bisa buat naruh segala macam di sini. Dan ini tentunya nggak cuma bisa buat rak bumbu, kalau kalian pengen kayak masang nanaonan di dia, lilin, koleksi lilin atau koleksi kutek ya, kutek tuh kan, kalau kutek kan butuh expose tapi nggak boleh jatuh. Nah ini cocok, ini adalah tipe-tipe rak yang expose tapi nggak boleh jatuh. Nah
Itu bedanya berarti ya, kalian tahu ya perbedaannya dari nomor 1, 2, 3. Kalau yang nomor 1 expose tapi bisa jatuh karena nggak ada pagarnya. Yang kedua nggak bisa expose karena ada pagar depannya. Yang nomor 3 ini bisa expose dan nggak jatuh karena ada pagarnya. Yang terakhir. Oke, ini untuk yang terakhir tentunya last but not least. Entah kenapa gue kalau yang terakhir gini agak sedih gitu karena harus mengakhiri. Tara, so cute, kecil banget. Ini tuh adalah pot. Beb, untuk yang kalian yang tahu, tolong dong kasih info ke saya. Sukulen sama kaktus teh sama apa beda infonya? Karena kalau aku nyebutnya mah sukulen, nggak sukulen gitu. Nah ini adalah salah satu koleksi sukulen yang aku punya. Entah ini namanya apa tuh Beb. Nah yang kayak gitu. Tuh. Nah ini adalah si potnya. Ini bahannya masih sama kayak yang tadi, jati Belanda juga. Dia dipotong jadi bentuk kubus. Nah ini untuk ukurannya itu adalah 7,5 kali 7,5. Jadi ini tuh bentuknya kubus, ke lebarnya 7,5, tingginya juga 7,5, pokoknya semua 7,5, makanya bentuknya kotak. Aku mau kasih detailsnya dulu ke kalian. Nah dia kurang lebih seperti ini untuk potnya. Tuh kalau udah dipasangin kaktus jadinya seperti ini, atau sukulen atau apalah itu kalian nyebutnya. Tuh kalian bisa pakai sukulen yang tinggi atau bisa juga yang bentuknya kayak gimana gitu, karena ini lubang di depannya ini atau buletan ini cukup besar. Jadi untuk kalian yang lebih suka sukulen yang berakar melebar atau yang bentuknya lebih rimbun gitu, ini masih bisa. Kebetulan ini aku senengnya sukulen yang baby gini. Oke, kita ke kesimpulannya. Baiklah, tadi aku udah meracuni kalian dengan 4 produk dari HD Kayu. Kalau untuk my favorite yang mana, semuanya adalah favorit. Gak bisa memutusin. Karena apa? Karena semuanya punya maksud dan tujuan masing-masing dari masing-masing produknya gitu. Kayak makrame untuk apa, terus si rak bumbu, rak buku, sukulen yang tadi apa, pot untuk apa gitu. Jadi karena punya keunggulan masing-masing dan kegunaannya masing-masing, jadi ya udah semuanya bagus sih menurut aku. Nah kalau dari build quality-nya sendiri memang ini tergolong kayu yang premium ya, jadi dia tuh nggak ada bekas paku sama sekali. Terus kayak nyari motifnya juga yang selektif banget, finishingnya juga bagus banget. Dia nggak cuman sekedar kayak di finishing, tapi kayak entahlah digimanain, tapi dia tuh kayak halus pisan lah gitu si permukaannya. Udahlah, mungkin segitu dulu racun aku kali ini, atau referensi atau rekomendasi kali ini. Jadi semoga terbayar untuk kalian yang selalu meminta aku untuk mengupload tentang room decor. Ini baru part 1, nanti akan banyak part-part yang lain. So kalau emang kalian suka jangan lupa like video ini and also subscribe to my channel karena aku upload seminggu 2 kali, jadi jangan sampai kalian ketinggalan siap videonya. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye guys.